Shalom, saya menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangannya yang di lantai 1, lantai 2. Shalom. Shalom. Hari ini masih sukacita, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Kita percaya dan pastinya kita sepakat bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, amin. Jika kita datang kepada Tuhan bukan karena paksaan, tapi kita datang karena kita mengucap syukur. Dia pemilik hidup saya akan kembali kepadanya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kau
Hosana bagimu, Hosana bagi Raja kami. Sungguh jiwa kami penuh dengan ucapan syukur. Jiwa kami penuh dengan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau Allah yang hadir tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kekudusan daripada menyertai kami Bapa. Kau layakkan kami seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil pelayan di pagi hari ini. Kau kuduskan layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang juga mungkin dalam perjalanan Kau persiapkan hidup mereka. Kami semua yang hadir hari ini, Engkau telah memberkati kami. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami Bapa. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Inilah doakan dan ucapan syukur kami Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih saya sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Hari ini biarlah waktu yang kita pakai ini kita beri untuk terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seberapa orang dari kita yang percaya bahwa saya adalah anak pilihan Tuhan? Angkat tangannya. Ya, haleluya. Kita akan mengatakan bahwa saya pilihan Tuhan. Saya akan berjalan bersama dengan kehendak Tuhan. Dia Tuhan yang menuntun hidup kita sehingga kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk segala dosa. Dia beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Sebentar ya, saya akan membacakan di bagian refrainnya. Orang pilihan itu tak mau hidup untuk dunia. Amin. Orang pilihan itu tak mau lakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Orang pilihan itu tak mau tutur katanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita, ungkapan kita sebagai anak pilihan Tuhan. Mari kita beri hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan pribadi yang hidup, yang berkenan kepada Dia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk segala dosa. Dia beri keselamatan bagiku, Dia beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih mengubahkan. Jika ku akui segala dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Setia dan adil, Kau kan mengampuni dan suci.
Saudara, hari ini kita mau nyanyi bersorak bagi Dia, menyanyikan haleluya. Sebab Dialah Allah yang layak untuk kita sembah dan muliakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersaksi, silakan maju setelah kami mengenaikan pujian ini. Mari semua nyanyi haleluya. Tahun mungkin? Tidak ada, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kenal ya, nama saya Erni Yohana Perikas, asli Nusa Tenggara Timur ya. Saya diundang diajak sama Tante Nini ya, ya kenal sama Tante Shirley ya, Tante Silvi di tempat ini. Ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan. Saya menyaksikan cinta kasihnya Tuhan dalam pengalaman pribadi saya ya. Sekitar 22 tahun yang lalu, anak saya yang besar itu
mengalami sakit, ya. Saya bilang di gereja aktivis ya di gereja, mau paduan suara, mau angklung, saya mengikuti semuanya, dan pelayanan di KPI Pekabaran Injil saya mengikuti. Dalam proses yang Tuhan berikan buat saya, itu membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan, ya. 22 tahun yang lalu anak saya pulang dari pelayanan, saya membawa 2 boneka, 1 anjing, 1 kelinci, ya. Bonekanya itu kan matanya ya apa ya gitu ya. Saya datang di dalam kresek hitam, saya naik ke lantai 2, saya berikan ke anak ini karena dia senang dengan boneka, ya. Dia buka, dia suruh opanya, opa sobek aja kreseknya karena kreseknya terlalu erat ikatannya. Saya turun ke bawah, ternyata opanya sobek kresek ini, anak ini mulai teriak, opa mataku disobek, ya gitu, teriak histeris gitu ya. Saya naik ke atas lagi, saya bilang, anak ini kenapa kok histeris? Saya ke situ, dia sudah mukanya di pangkuan opanya, saya balikin gini, mata anak saya itu hitamnya tidak ada, putih semua, ya. Tapi anak ini histeris luar biasa. Sebagai orang tua, secara manusia saya langsung kayak tidak mampu. Bisa percaya bahwa di situ Tuhan menguatkan saya. Saya ajak anak ini, saya berdoa, tapi tetap anak ini histeris, mataku disobek. Saya gendong dia ke bawah karena anak ini masih umur 2 tahun waktu itu ya, masih kecil. Saya bawa ke bawah, dia tetap histeris. Kita hanya bisa berdoa, saya berusaha. Tetangga itu sudah penuh di tempat itu, di rumah saya itu. Namanya di kampung ya, semua kalau dengar seperti itu langsung kepo ya, gitu ya. Semua pada ke situ, tontonan anak saya. Tapi di situ kita menjadi saksi, ya. Ada yang bilang, bawa aja ke orang pintar, nanti dikasih minum, dikasih air untuk anak ibu bisa sembuh. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus saya mati di kayu salib, dia akan menebus dosa, sudah menebus dosa saya. Dan Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mata anak saya, ya. Saya tidak diam, saya telepon pendeta, saya telepon teman sepelayanan. Saya bilang, ibu tolong doakan saya tidak, saya mengalami seperti ini. Didoakan dari telepon pun tidak sembuh. Pendeta saya datang, doakan pun tidak sembuh. Semua tetangga, saudara, pendeta sudah meninggalkan saya dan suami dan anak. Tapi saya tidak pernah lepas dari doa. Saya berlutut, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Jam 4 pagi anak saya nih histeris terus sampai pagi, dia tidak tidur. Itulah proses Tuhan dalam hidup saya. Saya berserah total sama Tuhan. Saya berlutut terus, Tuhan itu hanya menunjukkan di tembok saya itu hanya pelayanan. Seperti saya nonton film, ya. Orang yang sakit, lumpuh, orang yang buta, orang yang tidak mampu dan tidak kuat, lansia, anak kecil yang sakit, apapun ditunjukkan semua. Nah, itu Tuhan tunjukkan bahwa itu panggilan pelayanan saya untuk saya setia sama Tuhan. Biarpun pagi jam 1, mau jam 2, jam 3 malam orang panggil untuk mandikan orang mati, untuk doakan orang sakit di rumah sakit pun saya berangkat. Saya bilang itu panggilan buat saya. Di proses Tuhan yang Tuhan berikan buat saya, semakin hari saya makin melayani Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Tuhan selalu menguatkan saya dan keluarga. Pujian saya, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya pujikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
kita semua dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat datang juga di keluarga Healing Insight ya. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan mewakili anak-anak kaum muda. Minggu lalu ketika sudah selesai ibadah, kami biasa ya, memang kami sengaja untuk tidak selalu bubar. Karena sudah komitmen kami berdua, anak-anak rohani ini adalah anak-anak kami yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi kami mau membangun ikatan, bond ya, walaupun bukan ikatan darah, tapi kami mau membangun ikatan supaya mereka juga merasakan bahwa kami hadir bukan sebagai orang yang ngatain kamu berdosa, kamu bersalah, enggak ya. Kami mau datang hadir di tengah-tengah mereka sebagai orang tua. Dan kemarin itu lagi ngumpul-ngumpul, ide ini muncul dari mereka. Kita mau bagi takjil. Dalam hati kapan mereka mikir ini ya? Ya terus gimana gini? Oh udah ya. Itu ide dari mereka. Jadi mereka bilang mau berbagi kepada saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Itu suatu respon bagi kami. So anak-anak muda ini bukan pekerja semua loh ya, hanya beberapa saja yang bekerja. Mereka ini masih dikasih jatah sama orang tuanya, tapi bisa mikir gitu untuk berbagi kepada orang lain. Itu hal yang menurut saya satu kemajuan. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk youth kita. Ya, puji Tuhan. Dari hal yang tadinya kami hanya kecil kok mikirnya, hanya kasih roti sama minum gitu tok, hanya kasih kurma 2 gitu kan. Ternyata berkembang, akhirnya kemarin kami setir, kami kasih banyak sekali. Puji Tuhan, terima kasih untuk anak-anak ya, jangan berhenti berbuat baik, oke? Seperti kata orang, jangan berhenti berbuat baik kepada siapapun yang kamu temui, karena ketika Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita, jangan berhenti di kita. Berikan kebaikan itu kepada orang lain. Terima kasih untuk semua yang support. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Terima kasih untuk semua supportnya, sehingga pelayanan kita kemarin berbagi kasih itu yang ada di grup, mungkin beberapa orang bingung itu ada di grup, dan itu bukan hanya satu orang, itu banyak, semua bisa di situ kontribusi, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan kerinduan kita dari sekian banyak yang kita tebar itu, ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin ya. Oke, masih ada yang mau bersaksi? Silakan. Oke. Ya, kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat Tuhan yang sudah kami terima dari Tuhan. Dan kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Sucikan dan berikan kami hati yang rela melakukannya. Kami mau mengembalikan persembahan kami dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Petugas persembahan siapkan diri. Mari semua nyanyi haleluya. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas.
itu bukan karena kuat gagah kita. Tidak bisa dipungkiri jika salib Tuhan itu pernah bekerja bagi saya. Jika salib itu berkuasa bagi hidup saya. Kuasa salibmu pulihkanku.
Allah yang sungguh mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami memuliakan Engkau yang sungguh sangat memperhatikan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah salib-Mu yang diberitakan dari tempat ini. Biarlah kami mendengar tentang Injil-Mu yang telah membebaskan kami, yang telah memulihkan kami, dan akan menjadikan kami serupa dengan Kristus. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong kami, Roh Kudus menjamah hati kami, ketika firman Tuhan diberitakan, diperdengarkan dengan jelas di hadapan kami, sehingga hati kami diubah dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami mengalami pemulihan, kehidupan kami mengalami pembebasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu itu yang akan membebaskan kami. Terpujilah Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera. Selamat hari Minggu memasuki bulan April dan shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang di lantai 1 shalom. Ya, puji Tuhan. Usia saya sekarang 43 tahun. Ada banyak dalam perjalanan usia yang seperti ini, semua kita memiliki kesan-kesan di dalam setiap perjalanan musim-musim di hidup kita. Ada satu perjalanan hidup saya yang pernah saya lalui yang tidak bisa dan tidak mungkin saya lupakan. Di usia yang ke-15 tahun, persis lulus SMP itu ya. Lulus SMP, saya harus berhenti sekolah. Jadi saya nganggur 1 tahun, tidak bisa sekolah karena orang tua yang sangat-sangat miskin pada waktu itu. Karena untuk sekolah SMA itu pada zaman itu, di kampung saya yang belum ada listrik waktu itu, akan sangat menyulitkan, apalagi orang tua hanya sebagai buruh tani pada waktu itu. Maka akhirnya saya memutuskan untuk merantau. Ya. Bayangkan umur 15 tahun, jangan lupa ya di garis bawah ya. Umur 15 tahun itu pergi merantau kurang lebih 130 km. Saya cari benar di Google Map jaraknya rumah saya, kampung saya dengan tempat saya merantau itu. Atau kira-kira 4 jam perjalanan naik mobil. Dari daerah saya di Bedage ke Kabanjahe. Dari pantai, garis pinggir pantai menuju ke pegunungan. Tidak punya biaya, tidak punya uang sehingga saya memutuskan terpaksa untuk tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Ini pendeta saudara yang sedang berkhotbah ini pernah tidak bisa lanjut sekolah, bukan lanjut kuliah. Tidak lanjut sekolah, SMP berhenti karena orang tua tidak mampu lagi untuk membiayai. Tapi tidak menyerah. Saya memutuskan untuk pergi merantau 15 tahun. Oh my God. Saya baru menyadari itu sekarang ini. Seusia Rafael sedikit lagi naik. Ya seperti itulah wajahnya, lihatlah. Mencari kerja menjadi buruh tani di pertanian, di kebun pertanian kentang di Kabanjahe. Setiap saya pulang ke daerah situ dan melihat itu, air mata saya tidak bisa saya hindari. Karena saya melihat saya ada di sana persis. Karena persis di pinggir jalan saya bekerja. Lalu apa yang saya dapatkan? Arti kehidupan seperti apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa itu? Luar biasa. Saya mengetahui inilah dunia yang tidak selamanya ternyata saya hidup nyaman. Nasi dan lauk yang sederhana itu selalu disiapkan oleh seorang mama. Disitulah saya belajar bagaimana artinya tidur hanya dengan sarung di sebuah gudang kentang dengan bau kentang yang luar biasa. Karena tidak mungkin bayar kos. Sudah merantau bayar kos pula, ya habislah. Terpaksa tinggal di gudang, tidur di gudang. Disitulah saya merasakan bagaimana tidak bisa membeli nasi, membeli beras. Karena apa?
karena 1 minggu pertama itu duit kan belum ada, belum gajian. Itu kita terpaksa masak kentang. Kentang-kentang itu direbus, dikasih garam, haleluya, sudah puji Tuhan itu. Ya, sudah puji Tuhan. Kalau di Jawa ini mungkin dengan tempe gitu ya. Itu saya rasakan. Di sanalah saya mengerti apa itu artinya berat dan susahnya menjadi orang miskin. Karena saya harus dipaksa untuk memikul beban yang seharusnya belum bisa saya pikul. Untuk memupuk ladang kentang, semua buruh-buruhnya itu harus memikul pupuknya masing-masing. Saya lihat, Yesus tolong saya. Karena gaji sama. Teman-teman saya yang bekerja, orang-orang yang kekar, orang-orang yang sudah dewasa. Saya masih ingat itu. Saya mau mati saudara. Tapi tidak mungkin saya jatuhkan itu pupuk. Sosan saya, benar-benar luar biasa. Saya mengingat orang tua saya dan saya mengingat Tuhan. Tampaknya disinilah akhir hidup saya. Tapi saudara perhatikan, pelajaran itu membuat saya menjadi apa? Menjadi saat ini menjadi orang yang tidak harus takut kerja keras. Menjadi orang yang tidak harus putus asa, yang tidak gampang mundur. Menghadapi tantangan, kekurangan, apa itu kekurangan? Jika menghadapi kelimpahan, apa itu kelimpahan? Ada pelajaran yang sangat indah yang saya dapatkan dari perjalanan hidup saya. Tentu ketika kita melihat dan belajar dari perjalanan salib, perjalanan Yesus yang tidak lama, mulai kira-kira jam 9 pagi sampai jam 12 siang di Golgota, tentu akan lebih banyak lagi berkat-berkat yang bisa kita pelajari dari perjalanan salib ini. Amin saudara. Perjalanan salib hari ini kita akan melihat bagian yang kedua. Minggu yang lalu saya sudah bicara tentang Via Dolorosa, berjalan belajar dari Via Dolorosa. Hari ini kita akan melihat bagian yang kedua sebelum kita memasuki Jumat Agung, hari Jumat nanti dan hari Minggu Paskah. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 sampai ayat 31. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saya baca ayat 25, jemaat 26 dan sampai selesai bergantian. 25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Inilah peristiwa, bagian dari peristiwa perjalanan salib yang pernah dilalui oleh Yesus. Pak Pendeta, pelajaran apa yang bisa kita lihat dari perjalanan salib ini? Kalau kita membaca ayat 25 sampai ayat yang ke-28, di sana dengan tegas Dr. Lukas, Injil Lukas ini mencatat bahwa Pilatus melepaskan orang yang dimasukkan ke penjara karena pemberontakan dan pembunuhan. Lalu ia menyerahkan Yesus untuk diperlakukan semau-maunya. Minggu lalu saya menjelaskan akhirnya pemerintah tunduk kepada massa. Akhirnya
kebenaran karena pendapat orang banyak mengalahkan kebenaran yang sejati. Dan pada akhirnya Pilatus menggantikan Barabas, seorang penjahat dan pembunuh. Orang jahat digantikan dengan orang baik. Inilah dunia kita sekarang ini. Politik juga akan bicara seperti ini. Ternyata Pilatus takut kalau posisinya digeser. Ternyata Pilatus takut begitu diancam, kalau kamu menentang kaisar, kalau kamu menganggap dirimu pengambil keputusan berarti kamu melawan kaisar. Siapa yang menentang kaisar bukan sahabat kaisar. Pilatus langsung kaget, ketakutan. Kekuatan massa, kekuatan demokrasi yang tidak digerakkan dengan kebenaran akan menjadi demokrasi. Akan menjadi gila, akan menjadi tidak terkontrol. Itulah yang dialami oleh Pilatus. Dari pertimbangan akhirnya menghasilkan keputusan, pertimbangan yang salah, menghasilkan keputusan yang salah, keputusan yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Inilah pilihan dari Pilatus. Pilatus sudah memilih untuk menolak kebenaran dan memilih mengorbankan kebenaran. Pelajaran apa Pak Pendeta yang bisa kita lihat dari perjalanan salib? Satu, hidup kita harus diperhadapkan pada pilihan. Amin saudara. Hidup kita itu selalu diperhadapkan pada pilihan. Tapi dari mimbar yang kudus ini saya harus berkata, pilihlah kebenaran. Amin. Pilihlah yang benar. Saudara perhatikan ketika Pilatus menolak kebenaran, menggantikannya dengan kejahatan, mengorbankan kebenaran. Sebenarnya sudah cukup banyak pertimbangan-pertimbangan yang datang kepada Pilatus. Yang pertama, Pilatus sudah melihat undang-undangnya. Dia melihat hukumnya. Kalau orang yang tidak bersalah, tidak boleh dihukum. Sudah jelas, dia periksa Yesus. Lalu dia bilang, loh aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Oh tidak, salibkan dia. Lah, apa alasan yang membuat saya harus menyalibkan orang benar? Enggak, salibkan dia. Pada minggu lalu saya sebutkan, akhirnya massa menang dengan tuntutannya. Pertimbangan pertama sudah datang. Secara hukum, kitab undang-undang hukum pidana sudah dibaca oleh Pilatus. Dia tahu persis undang-undang Romawi pada waktu itu. Orang tidak boleh dihukum tanpa diinvestigasi. Harus terbukti kebenarannya. Makanya dia harus duduk nanti di kursi yang namanya Gabata. Kursi pengadilan yang tertinggi pada waktu itu. Tapi dia mengabaikan data-data itu. Dia mengabaikan fakta-fakta itu. Kemudian kita baca ada satu fakta yang secara pribadi harusnya membuat Pilatus ambil keputusan yang baik. Lewat istrinya. Matius pasal yang ke-27 ayat 18 sampai 19. Matius 27 ayat 18 sampai 19 tolong dibacakan. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus tahu Yesus ini diserahkan untuk disalib karena dengki. Sudah tahu. Terus? Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Istrinya mengirim pesan kepada Pilatus. Apa itu? Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Mas, kirim dulu uang belanja. Enggak ya? Bukan ya? Pesannya apa yang dikirim? Bayarkanlah Tokopedia aku dulu bang. Enggak ya? Enggak. Ini istri yang baik ya. Kasih pesan, kasih nasihat ke suami yang bagus-bagus. Bukan enggak boleh bayarkan Tokopedia aku, tapi jangan tiap hari. Amin bapak-bapak tadi saya dengar. Oh enggak ya. Lanjutkan. Wanita ini, ibu ini memberi pesan, apa pesannya? Belum ada WA waktu itu, kirim lewat ajudan terus. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ya, kita ulangi ya.
Ketika Pilatus duduk di kursi Gabata pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Apa itu? Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Coba saudara perhatikan. Secara hukum, aturan, sudah pasti kita harus memilih kebenaran. Lalu kemudian istrinya memberikan nasihat, memberi pesan. Mas, itu orang benar. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Si istri memberikan masukan, si istri memberikan nasihat, bukan ngompori, bukan menambah runyam. Oh ini bagus, ini orang yang tidak percaya Tuhan tapi kehidupan pernikahannya bagus. Ada amin saudara? Iya, inilah seorang istri. Mau nanti suami itu dengar atau tidak dengar, tapi istri itu menjadi penolong. Roh Kudus berbicara kepada ibu Pilatus waktu malam lewat mimpi. Kasih tahu suamimu, karena takut politik, karena takut kursinya diganti kaisar, akhirnya dia memilih yang salah. Ingatkan ya, supaya nanti kalau aku menghukum dia, kamu tidak salahkan aku, karena aku sudah nasihati. Jangan Pak, jangan Mas, aku menderita tadi malam. Lewat mimpi dinasihati. Saya ingin persingkat kisah ini, karena saya ingin berbicara topik lain. Ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya membuat kita memilih kebenaran. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita harusnya mengikuti kehendak Tuhan. Tapi memang dasar manusia, kalau sudah yang namanya kebutuhan, yang sudah namanya kursi, yang sudah namanya cinta. Saudara perhatikan frasa pada kalimat pada ayat yang ke-25. Tetapi, lanjut saudara ayat 25 di pertengahan itu bagian B. Tetapi Yesus diserahkannya. Diserahkan. Tetapi kebenaran dijual. Tetapi Yesusmu engkau jual. Tetapi Yesusmu engkau buang. Karena apa? Demi sesuap nasi. Demi apa? Demi cinta yang fana. Demi laki-laki, demi perempuan, anak-anak muda menjual. Kata menyerahkan di sini mereka menyerahkan Yesus. Geserlah posisi Yesus, bukan lagi sebagai kebenaran absolut. Bukan kebenaran yang mutlak. Apa yang menjadi kebenaran mutlak sekarang? I am. Diriku ini loh, egoku ini loh, kebutuhanku ini loh. Saudara, hati saya bergetar dan ingin berbicara dengan tegas kepada sidang jemaat. Dan saudara yang mengikuti lewat primer YouTube kita. Jangan menjual Yesusmu. Amin. Pilihlah kebenaran. Jangan jual Yesusmu. Karena apa? Karena kursi. Minggu lalu saya berbicara, engkau akan melihat jadi anak Tuhan itu. Di sekelilingmu itu seperti singa. Engkau seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Engkau akan melihat dirimu minoritas di Indonesia ini. Dikelilingi oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau imanmu tidak teguh, kamu akan persis seperti Pilatus. Cuci tangan. Engkau akan berkata, bukan salahku, lingkunganku yang membuat aku begini. Keadaan yang mendesak aku. Saudara, sebelum itu terjadi, firman ini datang kepada kita mengawali bulan Paskah ini. Jangan menyerahkan Yesusmu hanya karena alasan cinta. Anak-anak muda saya ingatkan sekali lagi. Jangan menjual Yesusmu karena alasan cinta. Ada amin anak-anak muda? Jangan! Engkau akan kecewa seumur hidupmu. Cintamu mungkin akan berlanjut saja hanya 40 tahun, 50 tahun. Tapi engkau akan dihakimi. Nanti saya akan berbicara kalau sempat hari ini pada bagian yang kedua. Jangan sampai menyesal kemudian. Ketika engkau menyesal, itu sudah terlambat. Menurut ayat yang ke-29 sampai 31 tadi. Lukas pasal 23.
Begitu menyesal, berarti itu tandanya sudah terlambat. Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus. Suara terbanyak bisa saja membuat kita memang bertanya-tanya. Mananya kebenaran ini Tuhan? Akhirnya kita mengikuti suara terbanyak. Karena kebetulan negara kita adalah negara demokrasi. Suara terbanyak. Tapi saya berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak melanggar firman Allah. Oke. Tapi untuk hal-hal yang sudah melanggar firman Allah, apalagi menjual Yesus, saya harus tegas berkata, no way. Amin saudara. Tidak untuk itu. Sebentar lagi kita pemilihan presiden saudara. Tahun 2024. Tugas saya sebagai gembala sidang untuk berbicara kepada jemaat bukan politik praktis. Tapi pilihlah calon presiden yang tidak suka mencela-mencele. Tahu mencela-mencele? Itu bahasa Spanyol. Jangan pilih presiden yang mencela-mencele. Yang pagi tahu, sore dele. Pilihlah presiden walaupun mungkin tidak ada yang Kristen. Tetapi mau menegakkan kebenaran. Amin. Menegakkan kebenaran karena pertimbangan hukum KUHP atau hukum-hukum yang lain atau pesan-pesan dari masyarakat atau lewat istrinya atau lewat keluarganya. Lukas pasal 23 ayat 26. Ayat ini disisipkan oleh Dr. Lukas untuk menjadi pelajaran juga bagi kita. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, Ya, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene, Simon Kirene terus yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, ya. supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ya, kalau kita melihat ayat 26 ini kok nyelempit gitu ya. Nyelempit itu, loh kisahnya barusan tadi tentang Yesus, nyelempit. Ada satu kisah yang terjadi waktu itu, ada satu scene istilahnya dalam film itu, ada satu kisah yang nyelempit di sana, berbicara tentang Simon Kirene. Siapa Simon Kirene? Simon Kirene ini kebetulan dia baru keluar dari luar kota. Dari luar kota, menurut saya dia pasti orang yang percaya kepada Yahweh, agama Yahudi. Karena waktu itu mau menjelang Sabat, dia pulang ke Israel. Dari luar kota, dia tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Dia tidak tahu persoalan yang sedang terjadi. Dia tidak tahu orang Farisi, imam-imam lagi benci-bencian sama Yesus. Dia tidak tahu Pilatus memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dia tidak tahu karena dia baru datang dari luar kota. Tiba-tiba tertimpa gunung batu, cadas. Tiba-tiba ketika dia berjalan menuju kota Yerusalem, dia ditangkap. Bukan cuma ditangkap, lalu ditaruh salib yang tadinya dibawa oleh Yesus, ditaruh di pundaknya. Saudara perhatikan baik-baik, ini pun jadi pelajaran. Via Dolorosa itu ketika saya ke sana, ada banyak titik-titik Via Dolorosa itu, saya lupa 14 atau berapa titik. Ya, di Palestina itu, di Yerusalem ada beberapa titik dikasih kita foto, setiap titik kita foto, setiap titik kita foto, versinya Katolik. Yesus jatuhlah, Yesus ini, ada versi-versinya. Tapi perjalanan salib ini perlu jadi pelajaran. Salah satunya adalah peristiwa Simon Kirene. Simon Kirene bisa berbicara, aku tidak salah apa-apa. Kesalahan apa yang saya lakukan? Masakan saya ini tidak tahu apa-apa kok saya disalahkan. Saya tidak salah, mengapa saya yang harus menanggung salib ini? Kesalahan anak kok ditimpakan kepada orang tua? Loh, kesalahan istri saya kenapa suami yang harus tanggung jawab? Welcome. Selamat datang pada kehidupan. Kelihatannya tidak ada hubungan. Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Mengapa Simon Kirene yang menanggung, yang mengangkat salibnya? Kelihatannya mata jasmani kita akan berkata begitu. Kelihatannya tidak ada hubungannya. Loh, istri saya salah, mengapa saya yang harus menanggungnya? Yes, secara teori egoisentrisnya kita, keegoisannya kita manusia itu benar. Tapi sadarkah saudara,
We have been connected by sin. Kita sudah dihubungkan oleh dosa. Baca satu ayat itu, Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat yang ke-12 ini menjadi penting supaya kita nanti mengerti mengapa kita harus menanggung semua ini. Ayat yang ke-12, Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh Adam terus. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Menjalar kepada semua orang terus. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya tidak bisa berteriak sekarang ini berkata, Tuhan, mengapa rambut saya ini rontok? Padahal Adam yang berbuat dosa. Kalau Adam tidak berbuat dosa, saya nggak rontok, saudara. Iya, kerontokan itu adalah produk dari dosa. Lu nggak yakin? Iya. Itu produk dosa, sakit penyakit karena Adam berdosa. Bumi dikutuk, saudara. Tapi ayat ini mengatakan, we have been connected by sin. Kita sudah dihubungkan oleh dosa. Dosa siapa, Pak Pendeta? Dosa Yesus kah yang ditanggungkan ke kita? Tidak. Saya ulangi. Ketika Simon Kirene menanggung salib itu, saya katakan kepada saudara, perhatikan baik-baik. Itu adalah salibnya Simon Kirene. Amin, saudara. Itu adalah salibmu, suami. Itu bukan salibnya Yesus. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah. Salib itu artinya hukuman karena dosa. Dan Yesus tidak berdosa. Sudah benar Yesus harus berjalan menuju salib itu tanpa memikul salib itu. Sudah benar salib itu harus kamu yang memikulnya. Itu adalah dosamu, suami. Anakmu yang salah itu dosamu, istri-istri, ibu-ibu. Jemaat yang bersalah itu adalah dosaku karena kelemahanku. Because we have been connected by sin. Karena kita sudah dihubungkan oleh dosa mulai dari Adam sampai pada hari ini. Sehingga sesungguhnya ketika kita melihat orang berdosa, makanya Yesus bilang, jangan menghakimi. Karena penghakiman yang kamu tuduhkan kepada orang lain akan dibuat menilai dirimu. Amin, saudara. Itulah kehidupan kita manusia. Harusnya itu adalah salibnya Simon Kirene. Harusnya Stephen Manurung yang memikul itu. Jadi jangan katakan, mengapa orang lain yang salah kok aku yang memikulnya. Ya, karena kita sama-sama berdosa. Karena kita sama-sama harusnya dihukum mati. Tetapi terpujilah Tuhan. Perjalanan menuju salib itu, saudara. Dikatakan pada ayat itu, Simon Kirene diberikan salib itu. Lalu apa, saudara? Lalu dipikulnya sambil mengikut. Coba lihat ayat itu baik-baik, imanmu tumbuh dari ayat ini. Dia memikulnya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Oh, haleluya. Kamu pikul salibmu, tapi jangan sembarangan. Kamu harus mengikut Yesus. Simon Kirene yang memikul salib itu tidak boleh sembarangan dia membawa kemana-mana. Ya, aku pikul salib ini ya sesuka hatiku lah, mau salibku yang apa aku buat-buat. Sehingga banyak teologi salib, ajaran-ajaran salib yang dibuat-buat. Kita harus ikut menderita, buat-buat, puasa buat-buat. Supaya kelihatan menderita, di negara-negara dekatnya Indonesia ini banyak. Kalau pasca-pasca gini nanti yang agama Kristen, mereka salib gitu, dipaku-paku tangannya, ikut-ikut menderita. Ya setelah turun dari salibnya itu minum kopi, ya, minum bir. Pikul salib, tapi Simon Kirene harus ikut Yesus. Ini ada unsur nubuatannya, saudara. Ini mengandung satu nubuatan, bukan spontanitas. Ini mengandung satu nubuatan yang sangat penting. Apa? Ketika Simon Kirene memikul salib dari belakang, dia melihat Yesus di depan yang nanti naik di atas kayu salib itu. Dia melihat Yesus telah menggantikan dirinya. Amin, saudara. Jangan dibalik.
Simon Kirene menggantikan Yesus mengikul salib. Bukan. Kurang gede itu salibmu itu memang. Itu bukan salibnya Yesus. Substitution. Yesus telah menggantikan engkau yang harusnya disalib di Golgota. Digantikan oleh Yesus. Mengapa Simon harus mengikuti Yesus? Dia ikuti, benar-benar dokter Lukas mencatatnya, supaya mengikuti Yesus. Dia mengikuti. Lalu apa yang dia lihat di sana? Maka Simon dari Kirene melihat, oh, dia telah menggantikan bagi saya. Simon akhirnya melihat, itu kan tadi salibku. Paham saudara? Loh, itu tadi kan salibku. Kok Yesus yang dipaku di sana? Saudara mengerti? Salibmu, beban dosa, kutuk maut, kutuk dosa itu telah digantikan oleh Yesus di kayu salib. Via Dolorosa, supaya kita belajar ini, supaya kita memahami saudara, bahwa aku telah digantikan oleh Yesus. Betul, kalau engkau suami istri atau keluarga, memang kita telah dikoneksikan oleh dosa. Tetapi kutuk dosa itu telah diangkat di kayu salib. Supaya Simon melihat kebenaran sudah diungkapkan. Supaya Simon dari Kirene menyadari bahwa Yesus telah rela mengambil dosa-dosanya. Supaya engkau tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Supaya engkau tahu, anak-anak muda, anak-anak, tahu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tuamu. Di dunia ini, di adat Batak disebut, orang tua itu menanggung dosanya anak-anak sampai dia menikah. Lalu nanti kalau dia mau menikah dinasihati, mulai sekarang kamu loh yang nanggung dosamu. Padahal sesungguhnya orang tua tidak bisa menanggung dosa, tapi kecipratan. Paling seringnya orang tua ya, sering kita ini kecipratan dosa. Kecipratan dosa, kehabisan uang, itulah kita orang tua. Supaya anak-anak mengerti bahwa engkau harus berterima kasih kepada salib. Yesus yang menggantikanmu di sana. Ketika kita melihat salib ini, maka kita harus melihat dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Pelajaran penting yang bisa kita lihat dari perjalanan salib adalah kita melihat bahwa Yesus telah menggantikan kita. Itu salibku, itu dosaku. Kemudian kita melihat, kita kembali ke pasal 23 ayat 27, dengan cepat kita baca 27 sampai ayat yang ke-28. Pasal 23 ayat 27 sampai 28. Mari jemaat baca, yang keras engkau ikut membaca. 1, 2, ya. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Iya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Iya, ada banyak perempuan, ibu-ibu menangisi dan meratapi dia. Di mana laki-laki? Di belakangnya perempuan itulah. Nah, kita laki ini hanya nggak mau mengekspresikan aja kan. Biasanya para wanita itu ya kan, kecuali lewat aja nangis dia. Ya. Kenapa? Karena sensitif dan lembut sekali wanita ini. Saudara perhatikan, ketika para perempuan-perempuan Yerusalem ini menangis dan meratap. Ada kata meratap berarti sangat, orang Yahudi ini persis kayak orang Batak. Bersenandungnya itu, ratapannya itu persis loh. Kalau meratap itu benar-benar meratap, nanti dikasih abu di kepalanya, ada yang dikibas-kibaskan, sama persis kayak orang Batak. Jadi nangisnya itu, senandungnya itu ada do sampai sol. Ya, menangis. Kira-kira apa yang ditangisi? Saya mau tanya kalian. Kira-kira apa yang sedang mereka tangisi? Apa kira-kira? Nanti kan dilarang Yesus, jangan tangisi aku bunda, tangisi dirimu. Lalu ketika mereka meratap, apa kira-kira yang ditangisi? Apa? Oh, God is dead. Bukan good lagi, udah diganti. Bukan God is good, tapi
Tuhanku sudah mati. Apalagi yang dalam pikiran mereka. Oh, film ini bad ending. Film ini sedih sekali endingnya. Yesus ini ngasih makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit. Ilmunya kebetulan kena antinya. Kan ada jimat itu antinya. Ya. Kalau jimat saya dulu di Sumatera itu kalau nyebrang ke Jawa hilang. Nggak tahu sih Sony ilmu apa. Biasanya begitu. Mereka akan menangis, oh sudah nggak sakti lagi. Loh Yesus ini sudah nggak bisa menolong kita lagi. Yesus tidak anti orang nangis. Saya ulangi. Yesus tidak anti orang yang menangis. Loh kok Yesus ini tidak simpati sih kepada pengikutnya? Ini kan masa yang mengikuti engkau, ada yang menangisi engkau, bukannya kamu bilang terima kasih untuk tangisnya. Kan harusnya gitu ya. Baik ibu-ibu terima kasih untuk tangisnya. Nanti saya bangkit $5.000, $10.000. Yang tangisnya lebih keras siapa tadi angkat tangan? Oh, enggak saudara. Kok kayaknya Yesus tidak simpati? Ini bukan simpati atau empati saudara. Ini berbicara tentang kebenaran. Mengapa Yesus melarang? Karena tangismu salah. Mengapa Yesus melarang mereka untuk bersedih dan berteriak? Karena apa? Dukunganmu tidak mempengaruhi apapun tentang keilahian Yesus. Kamu dukung atau tidak kamu dukung, Yesus tetap Tuhan Allah yang hidup. Amin. Maka yang penting Yesus katakan, tangisilah dirimu, tangisilah generasimu, tangisilah anak-anakmu. Tangisan kita tidak tepat, saudara. Mereka menangisi Yesus karena mereka tidak mengerti. 3 tahun Yesus khotbah, sia-sia. Harusnya engkau menangisi dirimu, tangisilah dirimu. Saya catat di sini. Loh, kalau menangisi diri itu biasanya kan begini. Tangisilah dirimu yang kita pahami kan begini. Aduh, kok aku lahir dari keluarga miskin ya. Waktu kecil tadi usia 15. Kalau menangisi diri itu kan begitu. Aduh, kalau aku tidak lahir di Indonesia, aku lahir di Thailand. Pasti aku kalau ngomong itu sama dikap, nyengkap. Enggak kayak orang Jawa di sini, orang Batak di Indonesia ini. Aduh, nasibku ini bagaimana? Kenapalah saya seperti ini? Itu menangisi diri menurut kita kan? Halo? Betul? Tapi bukan itu yang dikatakan Yesus. Tangisilah dirimu, itu bukan menangisi nasib. Tangisilah dirimu yang dimaksudkan Yesus adalah sesalilah dirimu. Amin. Sesalilah dirimu, kamu yang tidak mengerti firman Allah 3 tahun sudah saya berkhotbah. Tangisilah dirimu karena dosa-dosamu yang sedang kutanggung ini. Tangisilah dirimu karena engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara, kita rubah tangis kita yuk hari-hari ini. Setuju? Saya yakin tangismu sama dengan tangisku. Apalagi kalau tanggal-tanggal tuh. Nah itu, tangis kita lebih mirip. Kalau dibikin paduan suara tepat dan bagus. Istilah orang Batak, mangorong-orong. Meraung-raung, nadanya pun sama. Tapi coba dirubah sedikit tangisan kita, jangan hanya untuk menangisi nasib. Halo? Di bulan Paskah ini, coba tangisi diri kita. Kenapa saya kurang setia ya? Amin. Coba tangisi dirimu. Mengapa Tuhan? Dulu, ini saya paling sedih kalau pendeta itu mendengar kesaksian jemaat. Oh Pak Pendeta, begitu selesai kebaktian dong Pak Pendeta. Dulu saya juga main Pak. Main keroncong saya di gereja. Dulu itu saya kemana pendeta pelayanan, saya mesti ada di situ. Sekarang, Pak. Tangisi dirimu. Amin. Itu maksud Yesus. 3 tahun bersama Yesus terus ibu-ibu ini terus ayo kita haleluya, haleluya. Masa apa kita? Soto. Begitu diumumkan di gereja, nanti Paskah hari Minggu kita makan bersama, siapa yang mau nyumbang?
Nyumbang semua sampai ibu gembala bingung. Lah ini nggak perlu dana berarti karena jemaat sudah ambil alih gereja ini. Ambil alih konsumsinya. Tapi ketika dilihat sama Tuhan, adanya nama ibu itu di sorga. Petrus jawab, sudah saya cari halamannya udah habis, nggak ada Pak, nggak ada Tuhan. Tangisi dirimu. Bukan rame-ramenya, ayo kita ke gereja, ayo kita dukung, ayo. Yesus bilang, adakah iman di dalam hatimu? Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan, tangisi dirimu, lalu menangisi siapa lagi? Ini saya mau tekankan, tangisilah anak-anakmu. Oh, anak-anak muda perhatikan, tolong konsentrasimu di menit-menit ini khusus untuk engkau dan untuk ibu-ibu. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Diminta, hai ibu-ibu Yerusalem, putri-putri Sion, tangisi dirimu yang pertama. Dirimu sedang ada masalah. Yang kedua, tangisi generasi mendatang. Tangisilah anak-anakmu. Sungguh saya berterima kasih, saya catat di sini jemaat pasti berdoa untuk saya membaca ayat ini. Jemaat pasti mendoakan pendeta yang mau berkhotbah hari ini. Sehingga saya mendapat pengertian yang luar biasa yang belum pernah saya dengarkan selama saya mendengarkan khotbah-khotbah. Dikatakan di sini, tangisilah anak-anakmu. Saya tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka. Kalau jalan salib itu juga bisa kita belajar tentang bagaimana memperhatikan generasi mendatang. Perhatikan anak-anak kita. Pada jalan salib khusus dititipkan oleh Yesus. Ibu-ibu, perhatikan generasi. Amin. Dititip khusus bukan kepada Simon Kirene. Dititip khusus bukan kepada rasul-rasul. Dititip khusus kepada Yesus yang akan dieksekusi. Biasanya wasiat orang yang akan dihukum mati itu paling harus diperhatikan. Amin. Biasanya wasiat orang tua udah mau. Dia bilang gini. Tolong jaga, ya, jaga kambing saya itu ya. Pasti keluarga yang masih hidup itu jaga itu kambing, jangan sampai sakit kutu. Jangan sampai ada masalah. Ini wasiat dari papa saya loh sebelum meninggal. Yesus mau ke salib, dia titipkan wasiat ini kepada engkau para perempuan, kepada para ibu. Doakan, tangisi anak-anakmu. Mengapa kepada ibu? Saya bertanya, mengapa bukan kepada para pria itu yang kuat-kuat? Mengapa kepada para ibu-ibu dan para wanita? Para wanita perhatikan sekali lagi ini karena doamu. Perhatikan jalan salib itu. Khusus para perempuan dan para ibu-ibu. Diperhatikan oleh Yesus luar biasa. Mengapa? Karena engkau yang memiliki hati yang lembut. Namun bisa menampung begitu banyak dan kompleks persoalan. Betul ibu-ibu? Hatimu begitu lembut dan halus. Tapi Tuhan taruh di sana kemampuan untuk menampung begitu banyak beban. Amin. Saya belajar itu saudara. Anak saya 2. Saya menyadari betapa hebatnya mama saya. Anaknya 6. Dalam kondisi cari makan pun sangat-sangat susah. Setiap kali kami makan 6 orang ditambah uncle paman saya 3 di rumah. 9, 11 orang ke-11 harus makan tiap hari. Makan begitu, mama saya selalu sudah dibagi semuanya, dia pura-pura pukul itu tempat masak pakai kayu bakar itu dipukul, periuknya dipukul, teng-teng, siapa lagi yang mau nambah? Tapi sudah ting-ting kita dengar, ya takutlah kita nambah, karena sudah habis. Ada 6 masalah anaknya, ada 3 masalah saudaranya, ada 1 masalah dari suaminya. Tapi saya melihat mama saya, setiap kali saya video call sama dia, saya bilang, terima kasih Tuhan untuk mama saya yang sangat kuat. Mama saya yang sangat hebat. Betullah Yesus berpesan kepada para perempuan, karena saya sebagai laki-laki sungguh tidak mampu. Laki-laki yang punya tulang yang kuat, yang punya perawakan yang gagah, tidak mampu. Kepada para wanita, engkau yang memiliki tubuh lebih lemah dari para lelaki,
namun yang bisa menanggung beban begitu besar dan banyak di pundakmu. Engkau wanita yang kelihatan rapuh, namun mampu memberikan kekuatan kepada anak-anakmu yang bahkan sudah dewasa. Ketika dia punya masalah, ketika suamimu ada masalah dan lemah putus asa, peluk dengan kelembutanmu, sembuh dan selesai semua masalah. Betul ibu-ibu? Sampai hari ini saya ingin mengubah sebuah lagu, karena saya kan orangnya tidak terlalu pintar berekspresi kepada istri. Dan saya lihat istri saya juga tidak terlalu suka yang gombal-gombal. Iya benar. Berapa kali saya gombal dengan tulus, langsung diketawai sama dia. Oh berarti karakter istri saya begini. Sehingga saya itu sudah sejak lama sampai kemarin itu, saya pengen mengubah sebuah lagu untuk para istri. Karena ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan. Saya mendengar percakapan dari jemaat anak-anak muda kemarin tentang laki-laki. Maaf ya saya dengar sedikit. Ya. Mereka berbicara tentang suami-suami dan anak-anak laki-laki. Paling sulit. Sudah di depan matanya pun barangnya dia bilang apa? Mana enggak kelihatan. Itu kita laki-laki Pak ya. Cari, coba ambil dulu Pak, tolong ambil Pak. Mana? Istri kita tiba-tiba datang. Nyoh. Oh iya ya, kenapa ya? Memang itulah kelemahan kita laki-laki. Kepada para ibu-ibu, kepada para wanita-wanita, Wonder Woman, Superwoman, berikan aplaus, tepuk tangan untuk Paskah untuk mereka. Engkau adalah orang-orang yang dititipi oleh Yesus. Doakan, tangisi generasi. Salah satu yang harus ditangisi, jangan seperti Pilatus menjual Yesus, amin. Jangan anak-anakmu menjual Yesus karena jabatan, karena laki-laki, karena perempuan. Saya ulangi lagi, tangisi mereka. Doakan generasi ini saudara, karena tantangan mereka tidak gampang. Saya sering pesan ke anak saya 2 perempuan ini. Nah, duniamu begitu sulit ke depan. Dan papa sudah akan dipanggil Tuhan. Hitung aja, Alkitab bilang 70 tahun, kurangi 43, tinggal 1 tahun. Berapa tahun? Tinggal berapa tahun lagi? Bagaimanapun kamu pasti harus lepas. Kamu pasti menikah, begitu menikah aja udah tinggalin papa mama. Tekun mengikut Tuhan, amin. Saya rindu, mungkin ada orang tua di sini yang anaknya tidak tahu di mana, sulit membawanya kepada Tuhan. Kamu punya senjata satu lagi. Apa saudara? Menangis untuk mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita siapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Tuhan, oleh karena salib-Mu, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar lagi dari jalan salib. Kami melihat diri kami, hidup ini harus memilih. Dan jika kami harus memilih kebenaran dengan resiko apapun. Tuhan, kami membawa ibu-ibu, wanita-wanita yang kelihatan lemah, tapi sungguh sangat kuat. Kami sungguh berterima kasih kehadiran istri kami yang sudah menikah. Kami sungguh berterima kasih untuk ibu, mama-mama kami, yang mungkin juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kami tidak salah untuk mengucapkan syukur memiliki orang tua yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup, kan hidupmu sebagai ganti dosa. Oh, Engkau menggantikan kami lebih dari yang kukira, lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Yesus yang kukira, pengampunan yang Kau beri,
Katakan, oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikan kuasa salib. Oleh karena salibmu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku milikmu Tuhan. Amin. Sucikanku kuasa salibmu, pulihkanku. Oh terima kasih Tuhan. Mari jemaat nyanyikan ini seperti berbicara kepada Tuhan. Yang mulia anugerah Tuhan tercurah, Kau berikan hidupmu, Engkau menggantikan kami di salib. Lebih dari yang kukira, pengampun yang kukira, pengampunan. Oh terima kasih Tuhan, kasih Yesus yang abadi mengalir nikmat. Mari berdiri bersama-sama, kita berdiri oleh karena salib. Seluruh hidup, seluruh hidupku, seluruh hidup kami Tuhan. Oh darahmu, amin, amin. Kuasa salibmu, pulih oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salib, oleh karena salibmu. Mari pelayan perjamuan Tuhan, mari tampil ke depan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu kuasa salib. Mari angkat tangan jemaat, katakan, darah Yesus telah mengampuni. Oleh terima kasih Engkau menggantikan kami di salib. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu. Oh jemaat Engkau dikasihi, jemaat Engkau dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib, mari kita sembah Dia. Kami mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Sucikanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu, kuasa salibmu. Sekali lagi jemaat katakan, kuasa salibmu, pulihkanku. Kami mengagungkan Engkau. Salibmu sungguh
kepada Tuhan. Engkau menggantikan kami di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan, kuasa salib-Mu itu sampai hari ini pun masih berarti, masih berguna, masih bekerja dalam hidup kami. Hari ini kami akan memperingatinya, makan dan minum lagi dari pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib ribuan tahun yang lalu bagi kami. Maka ketika kami memakan dan meminum anggur cawan ini, Tuhan, kami menyadari dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami menjadi manusia baru. Kami akan lebih tekun, lebih setia mengasihi Tuhan. Dan kami siap untuk dilayani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan dilayani. Kita nyanyikan lagu yang pertama. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Terima kasih Tuhan. Roti yang saudara terima itu ada tulisan firman Allah, ditulis dengan tinta yang bisa dimakan, tidak berbahaya. Dibaca ayat yang ada di sana, jadi berkat. Katakan jemaat, Oma-oma yang di lantai 1, katakan engkau pemilik hidupku Tuhan. Engkau ibu-ibu yang sudah lanjut usia, Tuhan memperhatikan engkau secara khusus hari ini. Oh, terima kasih. Mari berdiri, yang sudah dilayani berdiri bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia. Kami bersuka cita. Mulialah namamu, Allah yang awal, yang
angkat roti di tangan kananmu. Kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu jemaat Tuhan. Engkau dikasihi, diperhatikan, dipelihara oleh Tuhan. Buktinya engkau memasuki bulan ini, bulan baru bersama dengan Tuhan. Perhatikan firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Jika engkau percaya, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang lalu engkau mengerjakannya di kayu salib. Pada awal April tahun 2023 ini, kami merasakan kuasa pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, mari jemaat angkat cawan di tangan kananmu. Oh, kami berterima kasih memasuki bulan ini bersama Tuhan. Kami akan merayakan, memperingati Jumat Agung dan Paskah. Pun engkau akan ada menyertai kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami bersuka cita karena Yesus telah mati bagi kami. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika engkau percaya, minumlah dalam nama Yesus. Darah pengampunan bagi dosa-dosaku. Oh, terima kasih Tuhan. Segala pujian, mari angkat tangan dan syukur kami bersyukur. Allah yang Oh, terima kasih. kuduslah nama. Oma-oma di lantai 1, angkat tanganmu, bersyukur. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Yesus, segala pujian bagi, segala pujian, haleluya. Dan syukur bagimu, Allah Terima yang kasih Tuhan. kuduslah namamu. Amin. Allah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, segala pujian Yesus, segala pujian bagimu. Oh Yesus, segala pujian bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Ada sukacita setelah mendengar firman Tuhan, amin. Amin ya, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan itu akan membuat kita setingkat lebih baik di hadapan Tuhan. Segala kepujian hanya bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan yang kedua yang akan kita pergunakan untuk kas gereja kita. Kita akan nyanyi pujian pilihanku. Dia Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari
Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pengumuman. Pengumuman untuk kita. Hari Selasa ada ibadah doa? Oh, tidak ada. Hari Selasa tidak ada ibadah doa di gereja ini maksudnya, tapi ada ibadah doa di rumah masing-masing. Kita berdoa untuk ibadah kita untuk Jumat Agung hari Jumat jam tanggal 7 April jam 9 pagi di tempat ini ya. Jadi kita ibadah Jumat Agung tanggal 7 jam 9 pagi, naik 1 jam dari hari biasa, dan dress code-nya adalah ungu. Kalau Bapak Ibu punya silakan, kalau tidak ada juga nggak apa-apa ya. Silakan, itu dress code ini berlaku untuk para pelayan sebenarnya. Dan kemudian hari Minggu adalah ibadah Paskah untuk kita. Itu juga kita akan masuk jam 9 pagi di hari Minggu Paskah. Dan di ibadah Paskah ini ada beberapa kegiatan dari Creative Ministry. Ada mencari telur, tidak ada menghias telur ya. Ada mencari telur dan ada juga hadiah door prize ya. Ya, jadi ada hadiah hiburan berupa 1 telur. Ya, senang juga kan dapat telur ya, senang ya. Itu ya, semangat itu cari telur itu. Nanti kita juga ada akan mencari telur di lantai 1 dan di lantai 2. Kita akan adakan mencari telur di 2 tempat ini, dan ada hadiah door prize ya, berupa apa nggak tahu juga ya. Silakan datang untuk menyaksikannya. Itu jam 9 pagi, jangan lupa jam 9. Setelah itu kita akan ada perjamuan kasih Paskah ya. Kita akan ada perjamuan kasih bersama kita akan nyebrang sedikit ke rumah sebelah ya. Kita akan perjamuan kasih ke sana. Dan untuk kesempatan kali ini juga seperti tadi Bapak Gembala sudah sampaikan, ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah kontribusi untuk konsumsi. Tapi jika ada yang masih mau, boleh ndak? Silakan ya. Koordinatornya Pak Lim. Ini Pak Lim akan hubungi Pak Lim. Mungkin saya membawa apa gitu, silakan hubungi Pak Lim untuk membawa, atau langsung dibawa juga pada hari Minggu, silakan ya. Untuk kita makan bersama-sama pada hari Minggu mendatang, dan itu dress code-nya adalah putih. Pada ibadah Paskah juga kita akan ada perjamuan suci ya, untuk memperingati 1 tahun sekali berada ibadah Paskah kita. Itu saja pengumuman, dan untuk para pelayan nanti akan kami umumkan di grup. Dan pada minggu ini, minggu lalu memang kami tidak umumkan karena masih ada tanggal 29 yang berulang tahun. Silakan ditampilkan siapakah yang ulang tahun bulan ini. Teneng Pak Yeta tanggal 16. Bu, sudah sih tanggal 19. Silakan maju. Kenang-kenangan Grace juga ya, Grace. Siapa lagi? Leandro tanggal 22. Ganteng sekali ya. Kemudian Mak Sutin, silakan maju. Sini supaya kelihatan. Mari sini yuk. Ayo Ma, Bapak Gembala akan memberikan kenang-kenangan. Ada namanya ya? Ya, nanti dipandu sama Ibu Elpri. Agak ke depan Pak supaya kelihatan Pak, di depan sini Pak. Ayo maju-maju. Ayo, oke. Dari Pak Yepta, Bu Mianto, Grace, Leandro, ya Masutin. Ya. Ya, selamat ulang tahun. Udah dipoto? Udah, selamat ulang tahun. Silakan duduk. Yang berulang tahun depan tunggu bulan depan. Ya, demikian rangkaian ibadah kita. Jika ada, oh ya, ada laporan keuangan kas gereja kita sudah ditempel di mading. Mading itu di belakang pintu ini ya, yang ada hitam-hitamnya itu. Di situ. Silakan Bapak Ibu jemaat yang ingin melihat, silakan di sana ada laporan keuangan kita. Bukan hanya dilihat saja ya, didoakan juga.
Ya, jadi silakan melihat laporan keuangan kita yang sudah cukup lama tidak kita tampilkan ya. Demikian rangkaian ibadah kita sepanjang hari ini. Kita akan mengakhiri. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu pujian. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk tahta. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Dan syukur hanya bagi Tuhan. Engkau layak menerima segala hormat dan keagungan. Kami datang di hadapan-Mu bersyukur memasuki bulan ini. Kami tahu Engkau akan menuntun kami sepanjang bulan hingga tahun dan sampai Engkau datang kembali. Itu sebabnya kami membawa anak-anak kami doakan Tuhan. Mereka biji mata-Mu, kami doakan untuk anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada atau yang belum mengenal Tuhan. Tarik mereka untuk datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Supaya mereka bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan pada kekekalan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah kami pada hari Minggu. Kiranya panitia semua yang sudah dipersiapkan biarlah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika sebentar kami akan kembali, kami bersyukur dan berterima kasih untuk keluarga Pak Alex dan Ibu Erin yang sudah datang pada hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati keluarga ini, berkati pelayanan di mana mereka melayani, berkati keluarganya, anak, dimanapun berada Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Demikian dengan jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan, persoalan, kiranya Tuhan tetap campur tangan. Bagi yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan terus pulihkan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong sidang jemaat-Mu yang sudah mengalami kelelahan, mengalami keletihan, dan mereka tidak datang lagi kepada Tuhan. Kami doakan Engkau tarik mereka datang kepada Kristus. Engkau tolong segala persoalan dan pergumulan mereka. Inilah hidup kami, pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami kembali ke tempat kami. Biarlah Engkau menyertai kami dan sidang jemaat. Inilah berkat Tuhan untuk engkau, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah nikahmu, bahagialah karena Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, berhasil apa yang dikerjakan tanganmu karena Tuhan. Dan jika engkau menghadapi pergumulan, Roh-Nya yang kudus memberikan engkau kemenangan. Tuhan tolong studimu, masa depanmu hingga masa lanjut usiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa pulang berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa.